Ngaji budaya. Pemirsa Bersada TV yang di rumah dan teman-teman yang ada di studio, alhamdulillah antusias banget dengan acara ngaji budaya kali ini. Karena apa? Temanya itu loh yang asik. Di antaranya yang lebih asik lagi apa? Mereka. Beliaunya Pak Sob. Kalau beliau itu kan beliawi. Enggak. Mergone wedok. Karena kan spesial Pak, penghafal Quran ini. Alhamdulillah. Untuk lebih menariknya kita untuk menuju atau melanjutkan sesuai apa yang tadi tema yang kita tentukan tentang bahas terkait bagaimana cara mindset menghafal Al-Quran secara cepat atau tidak susah seperti apa yang kita bayangkan sebagai masyarakat awam seperti itu Pak Sofi atau Ustadz Sofi. Silakan Ustadz Hamim mempunyai apa yang bisa ditanyakan ke. Kalau pertanyaan sebenarnya banyak sekali Pak Ustadz, tapi ya salah satunya mungkin dari apa yang kita tanyakan terkait dari awal terkait latar belakang atau apa, mungkin dari para ustadzah ini untuk dari selain motivasi apa yang didapatkan atau yang dikembangkan itu, mungkin yang lebih rincinya, apakah selain motivasi itu ada amalan-amalan khusus atau cara-cara khusus yang diperoleh atau yang digunakan untuk mensiasati atau menghafal Al-Quran itu secara cepat, lebih cepat lah katakan seperti itu mungkin. Mungkin kita mulai dari Ustazah Risma dulu. Untuk amalan khusus yang secara spesifik, saya pribadi itu tidak ada. Tapi yang saya jadikan pedoman itu satu, ibadah. Karena apa? Kita menghafal ayat, menghafal Al-Quran, otomatis kita harus mendekati yang membuat Al-Quran. Ketika hubungan kita dengan yang membuat Al-Quran sudah dekat, maka pasti akan diberikan kemudahan untuk menghafalkan ciptaannya. Karena Al-Quran adalah salah satu makhluk Allah. Jadi sebagai seseorang yang benar-benar ingin menghafal Al-Quran, kita harus mendekati dulu kepada siapa yang menciptakan Al-Quran. Seperti itu. Iya. Kalau secara gampangnya atau garis besarnya gini, berarti ketika untuk menghafal itu kan salah satu makhluk atau ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum kita untuk menghafal, kita perlu untuk mendekatkan diri kepada penciptanya. Mungkin seperti itu garis besarnya gitu. Betul. Oke, iya. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Dan untuk selanjutnya mungkin dilanjut ke Ustazah Widat terkait mungkin mempunyai amalan-amalan khusus atau cara-cara khusus untuk apa ya, mendapat kemudahan dalam menghafal gitu. Mungkin monggo Ustazah. Kalau ditanya tentang amalan ketika menghafal Al-Quran, kalau bisa jujur, saya sebenarnya nggak punya amalan yang benar-benar mencolok gitu. Maksudnya Amalan rahasia berarti. nggak punya sebenarnya. Emang ketika saya menghafal Al-Quran, dulu ketika awal-awal menghafal Al-Quran, itu saya tanya, kan pasti ketika menghafal Al-Quran kan pasti adalah kendala-kendala apa gitu. Nah itu saya pasti curhat ke mas saya gitu. Ketika saya curhat ke mas saya, apakah ada amalan-amalan ketika mas dulu ketika menghafal Al-Quran gitu. Terus yang dijawab, nggak ada amalan dek gitu. Ya nggak ada amalan. Ya udah, yang penting itu kamu istiqomah gitu. Istiqomah membaca Al-Quran, menghafalkannya gitu. Terus membuat setorannya itu, terus setorannya gitu juga istiqomah. Yang penting itu punya prinsip istiqomah. Meskipun kita semua yang menghafal Al-Quran tidak mempunyai amalan, yang penting kalian itu punya prinsip istiqomah gitu. Ya percuma misalnya, bukan percuma sih, kan pasti ada orang yang
suka melakukan amalan puasa gitu kan, puasa apalah gitu. Tapi ya emang sebaiknya diiringi dengan amalan. Tapi kalau pribadi saya sendiri, karena memang saya itu kalau puasa itu ya kurang kuat gitu. Jadi ketika menghafal, daripada saya ketika puasa nanti lemes, lesu gitu. Terus nggak bisa menghafal Al-Quran, nggak bisa membuat setoran, ya udah saya daripada gitu saya nggak puasa gitu. Jadi nggak ada amalan yang khusus gitu. Okay. Kalau pribadi saya sendiri, mungkin yang para penghafal Al-Quran yang lain pasti punya juga. Tapi kalau khusus untuk saya belum punya amalan-amalan. Tapi sebaiknya punya. Tapi kalau saya belum punya. Mungkin seperti itu. Belum punya. Bukannya tidak punya. Inti terakhir belum punya. Bukan tidak punya, Pak. Ya. Itu kan sama, Pak. Tipis beda sekarang. Kalau ya sebenarnya ya kalau dari penjelasan dari Ustadzah Widat mungkin sudah gamblang. Tapi memang kalau kita lihat kalau seseorang untuk menghafal itu sebenarnya kan kalau dilihat kalau puasa itu kayak apa ya? Asupan gizi pasti kurang, Pak Sob. Kalau lebih baik dengan makanan yang bergizi dan banyak protein mungkin seperti itu kalau secara umum kalau secara dari umum. Kesehatan nutrisi gitu. Di antaranya ketika membagi waktu, di antaranya di asrama At-Tahfidz itu kan banyak sekali kegiatannya. Di antaranya kegiatan yang sehari-hari di asrama At-Tahfidz apakah sama dengan asrama yang lain? Kemudian bagaimana untuk membagi waktu tersebut? Silakan dijawab Ustadzah Risma. Karena asrama takhusus Quran, jadi dari pengurus itu membuat program sendiri. Programnya itu mendukung proses menghafal dan juga proses murojaah anak-anak santri tahfidz. Dan jadi di asrama itu tidak sama dengan asrama lain. Mungkin bisa dijelaskan mulai bangun sampai tidur lagi, mulai tidur sampai bangun lagi. Mungkin setiap harinya di asrama At-Tahfidz itu. Kemudian nanti pembagian waktu yang luang yang bagaimana khusus setor, khusus menghafalkan bacanya berapa jam atau apa itu. Silakan dijelaskan semuanya. Jadi untuk kegiatan sehari-hari, pertama anak-anak bangun itu jam 3 pagi. Setelah itu, setelah subuh itu ada murojaah di asrama dan juga sebagian besar anak-anak itu setorannya pagi ke ustadzahnya masing-masing. Setelah setoran, anak-anak pulang setoran biasanya sampai sekitar jam 6 itu persiapan mandi untuk sekolah. Setelah sekolah, biasanya kan sampai siang. Ada juga beberapa anak yang setoran siang, tergantung ustadzahnya waktunya itu bisanya kapan. Terus untuk acara sore itu kita mengikuti dari pondok. Pondok kan ada pembacaan surat-surat pilihan, jamaah di musola. Terus maghribnya setelah maghrib murojaah di asrama. Dan itu sistemnya kita ada pendamping. Jadi 10 anak didampingi oleh satu pendamping. Dan ketika maghrib itu anak-anak yang sudah selesai membuat hafalan baru bisa dimintakan semak oleh pendampingnya sebelum disetorkan ke ustadzahnya, sekedar untuk mengoreksi. Terus setelah itu anak-anak diniyah, setelah diniyah takror lagi dan takrornya itu murojaah lagi. Seperti itu. Terus kalau di Pondok Pesantren Sunan Derajat diantaranya kan ada siswa, ada mahasiswa, ada mahasiswi, ada dosen, ada poro sepuh, Gus dan Ning. Mereka memungkinkan bagaimana siapa pendamping itu, siapa guru ustadzahnya mereka itu. Di antaranya istilahnya kalau ustadzah selevel Ning, selevel Gus umpama atau bagaimana gitu. Kalau ustadzah menerima setoran itu memang dulu sebelum ada asrama At-Tahfidz kan sudah ada beberapa santri yang menghafal dan itu memang gurunya sudah menerima hafalan dari lama. Dan karena
setelah itu dibentuk asrama At-Tahfidz, otomatis kan anaknya makin banyak, dan akhirnya ditambah lagi beberapa ustazah yang memang latar belakangnya itu juga hafidhoh. Apakah senior-senior mereka, seumpama mereka dalam satu asrama ada yang mahasiswi yang memungkinkan sudah hafal 10 juz, apakah kemudian menjadi pendamping dan pembina dari asrama yang baru, dari siswa yang baru menghafal dari 1 juz sampai 5 juz? Nah, yang menjadi pendamping di asrama itu pengurus. Nah, jadi kita menentukannya gimana? Misal pengurus dapat 10 juz, berarti rentang perolehan juz anaknya 1 sampai 7. Pokoknya di bawah dari pendampingnya. Seperti itu. Oh, seperti itu nggih sistemnya. Berarti pendamping, setelah pendamping baru ustadzahnya gitu ya? Iya. Kayak istilahnya gini, ada tahap-tahapan. Berarti kalau menjadi pengurus istilahnya itu harus lebih banyak hafalannya daripada yang didampinginya. Mungkin seperti itu. Iya. Ustaz. Soalnya itu sedikit banyak juga kan pengalaman dari pengurus. Kalau semisal ada anak, Mbak, saya sulit banget Mbak menghafal ayat ini. Kenapa ya Mbak kok sulit ini? Oh, dulu kalau Mbak itu gini Dek, pas ayat ini emang sulit. Caranya itu gini, dihafal berulang-ulang, dilihat artinya gini gitu. Jadi ketika anaknya memberikan minta solusi, dari pengurus itu bisa memberikan problem solving seperti itu. Berarti diantaranya caranya adalah melihat artinya juga, memahami artinya dulu. Salah satu caranya seperti itu. Ya, mungkin sangat gamblang sekali Pak Ustadz Sofi. Mungkin setelah ini Pak Ustadz Sofi juga termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Amin. Saya sudah hafal Al-Quran, Oh, iya. diantaranya Al-Fatihah. Ya, salah satunya mungkin ya. Untuk ke selanjutnya mungkin lebih menarik lagi kita untuk yang tema yang kita bahas memang sangat menarik dan banyak antusias dari masyarakat awam khususnya. Karena istilahnya untuk penghafalan Al-Quran itu kalau kita melihat dari sisi masyarakat umum itu kan sangat jarang. Dan melihatnya mungkin sangat susah sekali. Padahal kalau menurut pengalaman pribadi dari para ustadzah itu sebenarnya tidak sulit. Ya gampang-gampang saja asal sesuai real atau yang ditentukan atau kita istiqomah istilahnya seperti itu mungkin Ustadz Sofi. Mungkin untuk selanjutnya kita bahas untuk yang ke tema sesi yang selanjutnya Ustadz. Di antaranya ini larangan, pantangan, gitu ya. singkiran, apa mana? Balak Pak, kalau orang Jawa istilahnya. Singkiran terus apa mana? Yang dibenci. Ya, mungkin di antaranya jenis makanan, jenis omongan atau jenis perbuatan. Apa saja di antaranya larangan yang wajib ditinggal ketika menghafalkan Al-Quran. Silakan Ustazah Widat. Nah, ini ya. Ketika kita menghafalkan Al-Quran, pasti kan ada sesuatu yang harus kita hindari agar nantinya kita ketika menghafal Al-Quran itu mudah gitu. Jadi tidak terganggu. Terus apa sih larangan ketika kita menghafal Al-Quran? Ya mungkin salah satunya tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Maksiat tidak hanya maksiat yang kita tahu itu apa? Zina atau apa gitu. Maksiat itu ada banyak hal. Maksiat mata, maksiat semuanya lah ada gitu. Maksiat hati juga Pak Sof. Maksiat hati juga. Jadi yang seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi, pastinya juga ketika kita menghafal Al-Quran, larangannya juga salah satunya itu menghindari makanan-makanan yang haram intinya. Yang pertama itu yang haram. Kenapa yang haram? Karena segala sesuatu yang masuk dalam tubuh kita ketika yang haram pasti nantinya akan berefek buruk juga kepada diri kita. Pasti nanti kita jatuhnya akan malas gitu. Jadi harus hati-hati ketika memilih makanan.
tidak hanya memilih makanan saja, tapi kita juga harus tahu menahu orang tua kita ketika membiayai kita, apakah itu dari uang yang haram apa enggak gitu. Jadi itu juga nanti berpengaruh juga ke diri kita, karena yang kita makan dari hasil uang haram. Yang termasuk itu salah satunya itu menghindari makanan-makanan yang haram gitu. Yang pertama. Adakah kemudian untuk memperbaiki kualitas ingatan, di antaranya menghindari makanan-makanan yang mengandung bulgham, mengandung riya itu. Apakah itu juga termasuk yang dihindari ketika menghafalkan Al-Quran? Oh iya, itu termasuk. Menghindari makanan-makanan yang banyak mengeluarkan apa tadi, riya gitu. Itu salah satu hal yang harus kita hindari. Karena apa? Contohnya ketika kita makan gorengan-gorengan, iya yang berlemak. Tapi biasanya itu Kesukaan banyak santri. juga menimbulkan riya banyak-banyak gitu. Jadi ketika kita makan makanan yang menimbulkan riya tadi, otomatis kita kan pasti banyak minumnya. Jadi ketika kita banyak minumnya kenyang, otomatis kan kenyang juga. Ya. Nanti ketika kenyang pasti kan iya ngantuk pada akhirnya gitu. Jadi salah satu makanan yang bisa menghilangkan riya itu tadi, salah satunya itu roti kering, Pak. Iya, roti kering itu salah satu makanan yang mampu menghilangkan riya-riya gitu.